Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la amru dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang setelah ba'da zuhur ini kita melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-muraqabah. Ya. Hadis pertama ini hadis yang lumayan panjang, ya, hadis Jibril, dan beberapa penjelasan dari mu'allif yang begitu panjang membahas per maudhu, ya, dari mulai salat, zakat, ya. Sehingga kita ambil mungkin dari inti hadis, ya, insyaallah di bab ihsan. Ya, adapun di bab lainnya tentang salat, ya, kita akan kaji insyaallah mungkin di tempat atau di waktu yang akan datang. Baik. Wa amal ahadits fal awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Adapun hadisnya yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin. Ketika, ya, bainama nahnu, ketika kita duduk, ya, berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba datang seorang yang mengenakan baju yang sangat putih. Syadidus sawadis sa'ad, yang rambutnya begitu hitam, pekat. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda orang setelah melakukan perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan juga tidak ada yang mengenal satupun di antara kita. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga orang tersebut duduk mendekati Nabi dan menempelkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian orang tersebut meletakkan tangannya di atas pahanya, bukan paha Rasulullah, ya. Biasa orang yang siap untuk belajar, apa di Sunda itu seperti perempuan atau seperti kita duduk di antara sujud, ya, dan menempelkan tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahulah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, kemudian engkau melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan saum Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan juga melaksanakan haji. Qala sadaqta, kemudian orang tersebut menjawab, ya, berkata, benar. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami pun, ya, para sahabat berkata, kita pun terheran, ya, dia yang bertanya, dia pun yang membenarkan, ya. Kemudian melanjutkan hal tersebut, qala fa akhbirni anil
Fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir khairihi wa syarrihi. Orang tersebut bertanya juga tentang iman. Akhbirni anil iman. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, wa malaikah, wa kutub, ya, wa rusul, kemudian yaumil akhir, khairihi wa syarrihi. Kemudian orang tersebut menjawab, qala sadaqta, engkau benar. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Ini mungkin inti pembahasan kita, ya, tentang bab muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu di mana engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Namun jika engkau tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala fa akhbirni anis saa'ah, maka berilah aku kabar tentang hari kiamat. Ya, pertanyaan yang keempat, akhbirni anis saa'ah, kabarkanlah aku tentang hari kiamat. Qala Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Pertanyaan kelima, kabarkan tentang tanda-tandanya. Ya, kalau engkau tidak tahu tentang hari kiamat, kapan terjadi, maka beritahulah aku tentang tanda-tandanya. Ya. Kemudian qala an talidal amatu rabbataha, yaitu tandanya di mana seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ya. Di antara tafsir ulama adalah orang yang budak kemudian dijadikan oleh sayyid itu seorang yang melayaninya, ya, dijima, ya, kemudian sampai hamil, ya, dan tidak ada sayyid lain, tuan lain yang mendatanginya, sehingga anak tersebut dinisbatkan kepada sayyid tersebut, dan manzilahnya, kedudukannya sama seperti sayyid, ya, tuan, jadi bukan budak, ya, jadi anak yang dilahirkan oleh budak perempuan tersebut merdeka, ya, karena didatangkan dari sayyid. Adapun tafsir lain mengatakan yaitu banyaknya anak, ya, mendurhakai orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya dijadikan seperti budak, dijadikan pembantu, ya, dijadikan khadim, ya, padahal orang tua lah yang layak seorang untuk dimuliakan, ya. Wallahu a'lam. Wa antarul hufatal uratal alata riya'asyah yatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda yang kedua, yaitu kau melihat orang yang ini kinayah, hufah, orang yang tidak mengenakan sendal, urat, kemudian orang yang telanjang, wal ala, orang yang miskin, riya'asyah, mengembala kambing, yatawaluna fil bunyan. Orang mereka yang miskin, tidak berpakaian, tidak menggunakan sendal, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Summan talak. Kemudian orang tersebut pun setelah mendapatkan jawaban, pergilah. Falabistu maliya. Ya. Kemudian Umar pun duduk sebentar. Summa qala ya Umar, atadri manis sa'il. Rasulullah pun bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah siapa yang gerangan yang tadi datang? Qultu wallahu wa rasuluhu alam. Umar pun mengatakan, ya, aku berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah
Jibril alaihissalam yang datang mengajari agama kalian. Ini hadis yang begitu panjang ya, yang dibawakan oleh muallif, namun syahid dari hadis tersebut adalah perkataan Rasulullah SAW, "Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Ya, dari mulai Islam ya, dan hadis ini kata ulama merupakan pokok Islam. Islam, agama ini ya, Islam, kemudian iman dan ihsan. Ya, dari inti Islam dan iman adalah ihsan, derajat yang seorang akan mendapatkannya ketika merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berada bersamanya. Sebagaimana di muqaddimah ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira atau di Gua Thawr bersama Abu Bakar, ketika hijrahnya Abu Bakar merasakan kekhawatiran. Namun Rasulullah SAW mengatakan, jangan khawatir, ya, Allah bersama kita. Kemudian juga Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, Nabi Musa menenangkan umatnya, "Inna ma'iya Rabbi sayahdin." Ya, Allah bersama saya, ya, bersama kita. Dan Allah juga bersama orang-orang muhsinin. Jadi ma'iyah itu ada ma'iyah bil wasf, ada ma'iyah bil ain. Ya. Bersama Allah itu, kebersamaan Allah itu secara umum ya, kita bersama orang-orang muhsinin, atau muraqabah atau ma'iyah bil ain, langsung bersama orangnya, seperti tadi bersama Rasulullah, bersama Musa ya, dan kaumnya. Qala mu'allif huna, di potongan hadisnya, summa qala Umar radhiyallahu anhu fi man qala Jibril akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Al-ihsan didul isa'ah. Secara bahasa ihsan itu lawan dari keburukan. Wal murad bil ihsan huna ihsanul amal. Yang dimaksud di sinilah memperbaiki amalan. Fa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, yakni tusalli wa ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Dan yang dimaksud di sini adalah ibadah yang dimana seorang hamba kita merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dalam keadaan sedih, membutuhkan, baru seorang salatnya khusyuk. Tapi dalam keadaan sibuk memikirkan dunia, salatnya hilang. Memikirkan mobil mogok, memikirkan anak belum jajan, memikirkan pekerjaan, ya, istri belum nambah pemasukan dan nambah lainnya, maka seorang akan hilang fokusannya. Ya, bagaimana seorang memposisikan dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat, zakat, ya, melaksanakan ibadah haji, sedekah yang harus tertutup daripada perasaan riya, sum'ah dan yang lainnya. Dan keadaan hamba ketika dia melaksanakan suatu ibadah ya, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan keikhlasannya seorang tersebut. Ya. Seperti halnya misalnya tahajud, di mana tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang melaksanakan dengan sempurna bacaannya, kemudian zikirnya dan doanya, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya akan khusyuk. Ya. Mungkin pengalaman anak pernah dulu mimpi buruk. Mimpi buruk sehingga mimpi dikisos. Allah alam gimana ya. Alhamdulillah, mungkin ini mimpi buruk yang perlu diceritakan ya. Tapi antum berdoa untuk karena ya kebaikan. Tetapi di sana
terdorong untuk melaksanakan sholat taubat. Ya, bagaimana merasakannya kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatiran, ya. Mungkin karena dosa, ya, gitu. Ya, jadi bagaimana seorang hamba ketika membutuhkan atau dalam keadaan takut, maka datanglah perasaannya muraqabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya kita di setiap waktu tidak ada waktu yang dibuang, sebagaimana Rasulullah SAW di masjid bersama para sahabat, di luar masjid perang bersama sahabat. Ya, dimanapun ya Rasulullah SAW dan para sahabat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, waktu banyak terbuang, banyak waktu yang di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bab ini mu'alif mendorong kita untuk terus merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan martabat di ibadah ini ada dua, ya. Fahuna martabatan. Al martabatul ula an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dan ini martabat yang pertama, di mana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah bersamanya, melihatnya, merasakan Allah Subhanahu wa taala mengawasnya terus. Biasanya kita di ruang kerja ada CCTV, ya, susah untuk berleha-leha, tiduran atau bermain-main, ya. Dan walillahil masalul a'la, Allah Subhanahu wa taala yang maha meliput, ya, segala sesuatu pasti akan mengetahuinya, ya. Bahkan sampai satu daun yang jatuh dari pohonnya Allah mengetahuinya. Bahkan juga hewan, benda yang ada di lautan yang sedalamnya mungkin ribuan kilo, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apalagi kita yang di muka bumi ini, ya, yang nampak dari permukaan, ya, dan tidak ada bandingannya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi hambanya, ya, dibanding hambanya yang terbatas. Kita di balik dinding, di balik tempat, kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, dari hal kecil sampai hal yang besar. Dan yang kedua, ya, tingkatan ibadah ini anta'budallaha wa anta ta'lam annahu yara. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahuinya. Wa hadhihi martabatul haram. Wa kiltahuma martabatan azimatan. Dan posisi yang kedua ini di mana kita merasakan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya. Dan ini perasaan yang sangat, atau posisi keadaan yang sangat seorang hamba dalam kemuliaan, ya, merasakan menghadirkan jiwanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian summa qala Jibril fa akhbirni anis saah. Ini masuk ke bab tanda-tanda kiamat, ya. Di antaranya adalah tadi antadal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Atau tafsir lain yaitu di mana seorang menjadikan orang tuanya menjadi budaknya, ya, bukan menjadikan sebagai raja di rumah, bahkan menjadikannya sebagai pembantu, ya. Mungkin dimasukkan ke peti jompo, ya, dibuang jauh-jauh, ya, naudzubillah. Padahal dia yang telah menjadikan sebab, ya, menjadi sebab wujudnya dia, ya. Maka seorang anak yang durhaka kepada orang tua, ya, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kiamat ini tidak ada satu hamba pun, makhluk pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Yas'alunaka 'anis saa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi.
Ya, kalau ada orang dulu mungkin ada kiamat terjadi 2000 sekian. Ya. Kiamat akan terjadi 2000 sekian, maka tidak ada, yaitu perkataan yang batil. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Sungguh ya, ilmunya terjadinya hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan juga Allah berfirman, yas'aluka nasu anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Ya, manusia bertanya kepadamu kapan hari kiamat itu? Katakanlah, sungguh ilmunya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ilmu kiamat, terjadinya hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengetahuinya. Adapun orang-orang yang mengada-adakan terjadinya kiamat maka adalah pendusta. Ya. Dari mana dia mengetahui terjadinya kiamat? Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya, walakin as-sa'ah laha amarat. Ya, fahal yanzuruna ila as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Ya. Dan hari kiamat yang memiliki tanda-tanda. Ada tanda kiamat yang kecil, alamatul sugro, kemudian alamatul kubro. Ya. Walihada lama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril annahu la ilma bidzalik qala fa akhbirni an amaratiha. Dan menunjukkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kiamat tersebut dekatnya hari kiamat. Ya, banyak tanda-tanda yang bisa kita ketahui. Ya. Dari tanda-tanda kiamat, ya, seperti taqarrubuz zaman, waktu seakan berputar dengan cepat. Kemudian juga bangunan, semakin banyak bangunan yang tinggi. Kemudian juga di sini antadal amatu rabbataha, dan banyak-banyak tanda kiamat yang akan terjadi. Kemudian juga zilzal, ya, gempa bumi. Kemudian juga tanda-tanda yang besar nanti munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terjadinya perputaran matahari, ya, terbit dari barat, dan banyak tanda-tanda kiamat, ya, yang manusia akan mengetahuinya ketika terjadi tanda tersebut. Dan banyak faedah yang bisa kita ambil, ya. Namun satu saja kita bisa ambil, ya, karena banyak faedah-faedah yang dibawakan oleh muallif. Di antaranya wa fihi aidan dalilun ala hadal hadisun azim yastamilu ala din kulli. Jadi agama ini, hadis ini mencakup, ya, semua syariat Islam. Ya, al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Ya. Ketika seorang sudah melaksanakan ini semua, Islam, iman, dan ihsan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita belajar, dengan kita melaksanakan ilmu tersebut, maka kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan melaksanakan Islam, syahadat, zakat, salat, kemudian puasa dan haji, kemudian juga iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian dengan mengetahui ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan inti dari ibadah tersebut adalah al-ihsan, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bersamaan atau kesendirian, ya, atau dalam kondisi apapun kita merasakan Allah Subhanahu wa taala mengawasi, ya, melihat kita, ya, walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan di hadis yang panjang ini kita banyak mengambil faidah, ya. Kemudian juga meningkatkan pengawasan, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada
diri kita sehingga kita memiliki rem ya untuk melewati batasan Allah Subhanahu wa taala, hukuman aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin melakukan maksiat, kita mengingat Allah melihat. Maka ketika ada seorang bertanya ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alim ulama menasihatinya, kalau engkau mau bermaksiat, jangan bermaksiat di bumi Allah. Ya, bingung dia mau bermaksiat di mana lagi. Ya, atau bermaksiat di mana Allah tidak melihatnya. Ya, maka tidak ada tempat ya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya muraqabatullahi azza wa jalla. Wassallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.